Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diran Putra Ramdah, NIM 1011777, kelas HTNC. Yang pertama, sengketa tata usaha negara diatur dalam pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Sekarang pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yaitu sebagai sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasar unsur-unsur sengketa tun: 1. Sengketa yang timbul dalam bidang tun. 2. Antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara. 3. Sebagai akibat dikeluarkannya KTUN, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nomor 2. Yang dimaksud dengan penetapan tertulis bersifat konkret, individual, dan final dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sekarang pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 adalah sebagai berikut. A. Penetapan tertulis. Istilah penetapan tertulis terutama menunjukkan kepada isi dan bukan kepada bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara. Keputusan itu memang diharuskan tertulis, namun yang disyaratkan tertulis bukan bentuk formalnya seperti surat keputusan pengangkatan dan sebagainya. Persyaratan tertulis itu diharuskan untuk kemudahan segi pembuktian sebuah memo dan nota dapat memenuhi syarat tertulis tersebut dan akan merupakan satu keputusan tata usaha negara menurut undang-undang ini apabila sudah jelas badan atau pejabat tata usaha negara mana yang mengeluarkannya, maksud serta mengenai hal apa isi tulisan itu, kepada siapa tulisan itu ditunjukkan, dan apa yang ditetapkan di dalamnya. Bersifat konkret artinya objek yang diputuskan dalam KTUN itu tidak abstrak tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan. C. Individual artinya keputusan tata usaha negara itu tidak ditunjukkan untuk umum tetapi tertentu, baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau yang dituju lebih dari seorang, maka tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan. Final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusannya yang masih memerlukan persetujuan instansi lain belum bersifat final, karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan. Objek sengketa tata usaha negara adalah keputusan tata usaha negara sesuai pasal 1 angka 3 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Namun ini ada pembatasan-pembatasannya yang termuat dalam ketentuan pasal Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yaitu pasal 2, pasal 48, pasal 49, dan pasal 142. Pembatasan ini dapat dibedakan menjadi pembatasan langsung, pembatasan tidak langsung, dan pembatasan langsung yang bersifat sementara. Subjek PTUN, maka yang termasuk dalam subjek PTUN adalah sebagai berikut. Yang pertama, pihak penggugat. Yang dapat menjadi pihak penggugat dalam perkara di pengadilan tata usaha negara adalah setiap subjek hukum, orang maupun badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan dengan dikeluarkannya keputusan tata usaha negara oleh badan atau pejabat tata usaha negara di pusat, pejabat tata usaha negara di pusat maupun di daerah. Pihak tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya. Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Yang ketiga, pihak ketiga yang berkepentingan dalam ketentuan pasal 83 Undang-Undang PTUN berbunyi, selama pemeriksaan berlangsung, setiap orang yang berkepentingan dalam sengketa pihak lain yang sedang diperiksa oleh pengadilan, baik atas perkara sendiri dengan mengajukan permohonan maupun atas perkara hakim, dapat masuk dalam sengketa tata usaha negara dan bertindak sebagai pihak yang membela haknya atau peserta yang bergabung dengan salah satu pihak yang bersengketa.
Selanjutnya pasal 118 ayat 1 Undang-Undang PTUN menyatakan apabila pihak ketiga yang belum pernah ikut serta atau diikut sertakan selama waktu pemeriksaan sengketa yang bersangkutan, pihak ketiga tersebut berhak mengajukan gugatan perlawanan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan tersebut kepada pengadilan yang mengadili sengketa tersebut pada tingkat pertama. 3. Kompetensi absolut dan relatif PTUN. Kompetensi absolut PTUN adalah sengketa tata usaha negara yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dan badan atau pejabat tata usaha negara baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Junto Undang Nomor 9 tahun 2004. Yang contohnya yaitu pemerintah melakukan jual beli, wan prestasi, gadai dan lain-lain, perbuatan yang didasarkan pada kaidah hukum perdata. Kalau ada sengketa PTUN tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus. Kompetensi relatif suatu badan pengadilan ditentukan oleh batas daerah hukum yang menjadi kewenangan suatu badan pengadilan dinyatakan berwenang untuk memeriksa suatu sengketa apabila salah satu pihak sedang bersengketa atau penggugat atau tergugat berkediaman di salah satu daerah hukum yang menjadi wilayah hukum pengadilan itu. Pengaturan kompetensi relatif peradilan tata usaha negara terdapat dalam pasal 6, pasal 54, pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Junto Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004. Contoh, bila penggugat beralamat di kota Surabaya sedangkan tergugat adalah wali kota Semarang, maka gugatan itu diajukan di PTUN Semarang karena wali kota Semarang berkedudukan di daerah hukum PTUN Semarang. 4. Asas-asas dalam peradilan tata usaha negara. Yang pertama yaitu asas praduga rescission atau Vermodern van Rescission. Asas ini mengandung makna bahwa setiap tindakan penguasa harus selalu dianggap rescismating, benar menurut hukum, sampai kemudian ada pembatalannya oleh yang berwenang. Dengan asas ini gugatan tidak menunda pelaksanaan keputusan tata usaha negara yang sedang digugat. Yang kedua, asas pembuktian bebas. Hakim yang menetapkan badan pembuktian. Hal ini berbeda dengan ketentuan pasal 186 BW KUH Perdata. Asas ini dianut dalam pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 dan 1986 dibatasi oleh pasal 100 C. Asas keaktifan hakim. Keaktifan hakim dimaksudkan untuk mengimbangi kedudukan para pihak karena tergugat adalah pejabat atau badan tata usaha negara, sedangkan penggugat adalah orang atau badan hukum perdata. Penerapan asas ini terdapat dalam ketentuan pasal 58, 63 ayat 1, 2, pasal 80 dan 5 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986. Asas putusan pengadilan mempunyai ketentuan mengikat. Erga omnes, sengketa tata usaha negara adalah sengketa hukum publik. Dengan demikian putusan pengadilan tun berlaku bagi siapa saja, tidak hanya berlaku bagi pihak yang berperkara saja. 5. Perbedaan PTUN dengan peradilan perdata. 1. Subjek sengketa hukum acara perdata, wan prestasi dan perbuatan melawan hukum, sedangkan haptun keputusan tata usaha negara. Yang kedua, para pihak yang bersengketa dan gugatan balik pada prinsipnya siapa saja dapat menjadi penggugat asalkan dia cakap untuk bertindak hukum dan mempunyai kepentingan dalam mengajukan gugatan. Pihak yang awalnya berkedudukan sebagai tergugat dapat saja berinisiatif mengajukan gugatan balik, dan apabila gugatan balik itu diajukan maka pihak penggugat awal akan menjadi pihak tergugat gugatan balik, sedangkan pada haptun atau hukum acara pidana peradilan tata usaha negara, kedudukan penggugat dan tergugat telah ditentukan secara eliminatif. Penggugat dan tergugat tidak boleh saling tukar kedudukan, sehingga akibatnya di dalam hukum acara peradilan tata usaha negara tidak ada gugatan rekonvensi. Yang ketiga, sikap hakim. Dalam hukum acara perdata, hakimnya pasif. Pada hukum acara peradilan tata usaha negara, hakimnya aktif.
Hal ini disebabkan karena dianggap kedudukan antara penggugat dan tergugat yang tidak seimbang di hadapan hukum. Tergugat dianggap lebih kuat dan penggugat lebih lemah. Yang keempat, upaya perdamaian. Pada hukum acara peradilan, di awal persidangan hakim sudah wajib mulai mengajukan agar pihak yang bersengketa berdamai melalui mediasi. Pada hukum acara peradilan tata usaha negara tidak mengenal upaya perdamaian, tapi penggugat dimungkinkan untuk mencabut gugatannya. Ini tertera dalam pasal 76. Yang kelima, tahap penyelesaian sengketa. Pada hukum acara perdata, sengketa perdata diselesaikan dengan langsung mengajukan gugatan ke pengadilan, sedangkan pada hukum haptun untuk sengketa tun ada dua penyelesaian sengketa, yaitu melalui upaya administratif, yang kedua langsung mengajukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara. Yang keenam, tahap pemeriksaan sengketa di pengadilan hukum acara perdata. Setelah gugatan didaftarkan dan memperoleh nomor registrasi perkara, sengketa langsung dapat diperiksa di muka persidangan, tetapi harus terlebih dahulu menempuh prosedur mediasi. Untuk haptum atau hukum acara peradilan tata usaha negara, setelah gugatan didaftarkan dan memperoleh nomor registrasi perkara, gugatan akan melalui 3 tahapan pemeriksaan. Proses dismisal, yang kedua pemeriksaan persiapan, yang ketiga pemeriksaan di muka persidangan. Yang ketujuh, jumlah ganti rugi yang dapat dituntut pada hukum acara perdata. Pada hukum acara perdata tidak terbatas. Pada hukum acara peradilan tata usaha negara, jumlah ganti rugi dibatasi, yaitu Rp250.000 sampai dengan maksimal Rp5 juta. Wewenang jurusita pada hukum acara perdata, wewenangnya untuk melakukan eksekusi real. Untuk hukum acara peradilan tata usaha negara, eksekusi real wewenangnya bukan untuk melakukan eksekusi real. Prodeo hukum acara perdata. Prodeo dimintakan pada setiap tingkat pengadilan hukum acara prodeo. Pada tingkat pengadilan hukum acara peradilan tata usaha negara, prodeo cukup dimintakan pada satu tingkatan. Apabila dikabulkan, maka prodeo itu akan berlaku juga untuk tingkatan selanjutnya. Nomor 6, peraturan-peraturan yang terkait dengan hukum acara peradilan tata usaha negara. Pengaturan mengenai peradilan tata usaha negara di Indonesia dituangkan lagi dalam bentuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara, yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, dan B, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. 7. Menurut penjelasan pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 junto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, upaya administratif adalah merupakan prosedur yang ditentukan dalam suatu peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan suatu sengketa tata usaha negara yang dilaksanakan di lingkungan pemerintah sendiri, bukan oleh badan peradilan yang bebas, yang terdiri dari A, prosedur keberatan, B, prosedur banding administratif. Berdasarkan rumusan penjelasan pasal 48 tersebut, maka upaya administratif merupakan sarana perlindungan hukum bagi warga masyarakat atau orang, perorangan, atau badan hukum perdata yang terkena keputusan tata usaha negara yang merugikannya melalui badan atau pejabat tata usaha negara di lingkungan pemerintah itu sendiri sebelum diajukan ke badan peradilan. 8. Kapan suatu sengketa tata usaha negara bisa dilakukan upaya administratif banding administratif? Upaya banding administratif menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000
14. Upaya banding administratif menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dilakukan dengan mekanisme berikut ini. Yang pertama, banding administratif dilakukan apabila upaya keberatan yang telah ditempuh sebelumnya ditolak atau tidak memuaskan. Yang kedua, banding administratif diajukan kepada atasan dari pejabat yang telah menetapkan keputusan yang dimaksud. Yang ketiga, tenggang waktu pengajuan banding administratif adalah 10 hari kerja sejak diterimanya keputusan atas permohonan keberatan. Yang keempat, badan atau pejabat TUN menyelesaikan permohonan banding administratif paling lama 10 hari kerja sejak diterimanya banding tersebut. Yang kelima, badan atau pejabat tata usaha negara berwenang mengabulkan atau menolak permohonan banding administratif. Dalam hal banding administratif dikabulkan, maka badan atau pejabat TUN wajib menetapkan keputusan baru sesuai permohonan banding administratif. Jika banding administratif ditolak, maka badan atau pejabat TUN harus menuangkan keputusan penolakan tersebut secara tertulis dan menyampaikannya kepada pemohon banding. Nomor 9. Di mana dilakukan gugatan ketika seseorang telah melakukan upaya banding administratif. Setelah berlakunya peraturan Mahkamah Agung RI nomor 6 tahun 2018 tentang pedoman penyelesaian sengketa administratif, pemerintah setelah menempuh upaya administratif yang terdiri dari upaya keberatan dan banding administratif bersifat wajib atau mandatori dan berlaku terhadap semua sengketa TUN. Penyelesaian sengketa TUN di PT UN hanya dimungkinkan apabila seluruh upaya administratif telah digunakan. Setelah berlakunya peraturan Mahkamah Agung RI nomor 6 tahun 2018 tentang pedoman penyelesaian sengketa administrasi, pemerintah setelah menempuh upaya administratif ketika pihak penggugat tidak mengajukan upaya administratif, maka gugatan yang diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara harus dinyatakan tidak dapat diterima tanpa menunggu alasan-alasan lainnya. Nomor 10. Kasus yang dialami Andi. Kasus mutasi. Upaya apa yang harus dilakukan Andi yang dimutasi? Jika tidak menurut saya, jika tidak sesuai dengan prosedur atau Andi keberatan dalam pemberian mutasi, menurut hemat saya, upaya yang dilakukan dengan melakukan upaya keberatan dengan cara mengajukan keberatan atas dikeluarkannya putusan TUN kepada badan atau pejabat dikeluarkannya putusan TUN. Dalam hal ini yang mengeluarkan putusan TUN itu. Jika upaya keberatan administratif ditolak atau tidak memuaskan, maka lakukan banding administratif. Ini telah diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014. Nomor 11, permasalahan yang ke-11 yang wali kota mengeluarkan aturan. Lagi-lagi Andi. Upaya yang dilakukan Andi dengan melakukan banding administratif jika Perda Kota dan peraturan wali kota yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang lebih tinggi, kepentingan umum dan atau kesusilaan dibatalkan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Dalam hal ini, gubernur sebagai wakil pemerintah pusat tidak membatalkan perda kota dan atau peraturan wali kota yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan atau kesusilaan. Menteri Dalam Negeri membatalkan pembatalan perda kota dan peraturan wali kota ditetapkan dengan keputusan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Referensi yang saya gunakan dalam menjawab pertanyaan ini yaitu buku hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara oleh Farasyah Reza, karena penerbitnya juga penulisnya juga di Makassar dan baru, dan ada e-booknya.
Ya mungkin itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.